Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama Muhammad Nafi Farizi, NPM 402011200046, Program Studi Teknik Penerbangan Bravo 2020. Pada hari ini saya akan membacakan resensi film yang saya angkat dari film Rosemary Baby. Film Rosemary Baby diangkat dari cerita novel karangan Ira Levin. Film ini dibuka dengan pasangan suami istri muda yang pindah ke apartemen baru mereka, apartemen Bramford di daerah New York. Sang istri adalah ibu rumah tangga bernama Rosemary Woodhouse, sedangkan sang suami adalah seorang aktor bernama Guy Woodhouse. Masa lalu yang kelam dari apartemen yang mereka tempati tidak menghalangi keinginan mereka untuk tetap melihat apartemen tersebut. Selain karena apartemen tersebut lebih luas dari apartemen lainnya, juga karena apartemen tersebut indah, segalanya berlalu dengan sangat menggembirakan bagi Rosemary dan Guy. Mereka sangat bahagia dengan kepindahan mereka ke apartemen mereka ini. Hanya satu yang menjadi ganjalan di pikiran mereka saat ini, yaitu Rosemary yang ingin segera memiliki bayi. Walaupun begitu, Rosemary bahkan mendapatkan teman di tempat laundry bernama Terry Gionofrio. Hingga suatu malam, ketika mereka pulang bersama dari luar, mereka mendapati di depan apartemen mereka terjadi kasus bunuh diri. Yang makin mengejutkan adalah ternyata wanita yang bunuh diri dengan terjun dari lantai apartemennya adalah Terry. Rosemary pun terkejut tak percaya. Sejenak kemudian datanglah pasangan lansia, Minnie dan Roman Castevet. Mendatangi tempat kejadian tersebut, mereka pun kaget karena Terry adalah Rosemary. Sempat memberikan beberapa keterangan perihal Terry dan informasi bahwa Terry memiliki saudara di Angkatan Laut Amerika Serikat. Esoknya, setelah kejadian tersebut, Minnie atau si nenek super cerewet mengundang Rosemary dan Guy untuk makan di apartemen mereka. Meskipun sempat ragu untuk datang, keduanya akhirnya memutuskan untuk datang. Di rumah pasangan Castevet, keduanya disambut dengan ramah. Bahkan, Minnie sempat memberikan kalung unik berisi tanas root yang menghasilkan aroma aneh dan dipercaya sebagai kalung pembawa keberuntungan. Rosemary pun terpaksa memakainya dengan dalih menghormati Minnie walaupun dia tidak menyukai aroma yang ada di kalung tersebut. Selain itu, dia juga takut mengingat Terry sempat memamerkan kalung yang sama dengan kalung itu sebelum akhirnya dia meninggal. Seusai makan malam, Rosemary bercengkrama dengan Minnie. Sementara Guy berbincang dengan Roman di ruang depan. Beberapa hari kemudian, Rosemary dan Guy pun memutuskan untuk segera memiliki momongan. Mereka pun merencanakan malam yang spesial dengan diawali dengan makan malam. Seusai makan malam, bel pintu pun berbunyi, yang ternyata Minnie datang dengan membawa pencuci mulut. Hal ini tidak disia-siakan Rosemary dan Guy untuk menutup makan malam mereka dengannya. Walaupun Rosemary merasa ada yang aneh dengan rasa secangkir coklat mouse yang diberikan Minnie. Ia terpaksa berpura-pura menghabiskan miliknya karena tekanan dari Guy. Atau sebenarnya Rosemary tidak menghabiskannya, tapi menumpahkannya dan selanjutnya membuangnya di tempat sampah. Usai acara makan malam, Rosemary merasa tidak enak badan dan sempat terjatuh. Guy membawanya ke tempat tidur. Kejadian makin menjadi saat Rosemary dalam mimpinya merasa bahwa ia diperkosa oleh sosok makhluk menyeramkan di depan banyak orang, terutama di depan Guy. Berikut mimpi ia dijadikan persembahan bagi ritual satanisme. Esok paginya Rosemary terbangun dengan beberapa luka cakaran di punggungnya. Ia pun sedih. Guy segera menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia sudah bercinta dengan Rosemary sepanjang malam dan minta maaf karena sudah mencakar-cakarnya tadi malam. Selang beberapa waktu, selain Guy yang karirnya makin menanjak, terutama setelah pameran utamanya mengalami kebutaan secara mendadak, akhirnya Rosemary pun hamil. Jadi ini adalah berita gembira. Pada awalnya dia cuma ingin berbagi kebahagiaan ini dengan suaminya. Namun Guy berpendapat lain bahwa ia harus memberitahu Minnie dan Roman akan berita gembira ini. Walaupun Rosemary mendapatkan saran dari kawannya Alice untuk membawa kandungan ke Dr. Hill, ia terpaksa mengikuti saran dari pasangan Minnie dan Roman untuk membawa kandungannya ke dokter pilihan mereka, yaitu Dr. Abraham Ebbe Saperstein. Dan hari demi hari, Minnie memberikannya ramuannya untuk dikonsumsi oleh Rosemary. Hal ini pun dibenarkan Dr. Abe dibandingkan dengan mengonsumsi pil dari apotik. Tak seperti kebanyakan ibu hamil, kehamilan Rosemary sangat aneh. Selain berat badannya makin menurun, dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa dalam kandungannya.
Selain itu, dia memiliki kebiasaan aneh, yaitu gemar memakan daging mentah dan hati ayam. Sesuatu yang misterius. Salah satu teman Rosemary, Hutch, sempat mengingatkan Rosemary akan kondisinya saat ini. Dia pun segera melakukan riset mendalam terhadap apa yang dialami Rosemary. Hingga pada suatu malam dia menelpon Rosemary untuk mengajaknya bertemu keesokan harinya. Gay yang mendengar rencana pertemuan Rosemary dengan Hutch pun tidak menyukainya. Esok harinya Rosemary berangkat untuk bertemu dengan Hutch. Di jalan dia merasakan bahwa kalung pemberian Minnie hanya membawa keburukan baginya. Ia pun membuang kalung tersebut ke lubang pembuangan air. Rosemary pun sudah menunggu lama di tempat perjanjian dibuat kecelanya karena Hutch tidak kunjung datang. Ia akhirnya bertemu dengan Minnie yang berencana untuk keluar belanja. Minnie akhirnya mengajak Rosemary untuk pulang dengan taksi. Diketahui akhirnya bahwa Hutch terkena koma, hingga akhirnya 3 bulan kemudian dia meninggal. Sebelum meninggal, dia berniat memberikan sebuah hadiah buku untuk Rosemary. Akhirnya Grace, teman Hutch, yang memberikan buku tersebut ke Rosemary dengan diikuti dengan pesan pribadi dari Hutch bahwa namanya adalah anagram. Berbekal kedua hal tersebut, akhirnya Rosemary menyimpulkan bahwa nama Roman Castevet adalah anagram dari Stephen Markoto, keturunan dari bekas penghuni apartemen Bramford yang tak lain adalah pemuja setan. Rosemary yakin bahwa pasangan tetangga Minnie dan Roman adalah pemuja setan juga. Bahkan sang suami Gay pun ikut terlibat demi menyelamatkan karir aktornya yang mengorbankan sang bayi sebagai persembahan. Begitu pula dengan penunjukan Dr. Saperstein. Begitu ketakutannya dia akan konspirasi yang dijalankan orang-orang di sekelilingnya. Dia mencoba mencari perlindungan kepada satu-satunya orang yang dia percaya, yaitu Dr. Hill. Didatanginlah tempat Dr. Hill untuk dimintai perlindungan. Namun, tanpa disangkanya, justru Dr. Hill menghubungi Guy dan Dr. Saperstein yang akhirnya membawa Rosemary pulang ke apartemennya. Setelah sempat kabur di lift, akhirnya Rosemary pun harus pasrah karena ia ditangkap beramai-ramai oleh banyak orang. Setelah sempat tertidur karena suntikan yang diberikan Dr. Saperstein, Rosemary terbangun dengan keterkejutan karena bayi yang ada di dalamnya perutnya sudah hilang. Guy pun mengatakan bahwa si bayi sudah tiada. Walau begitu, Rosemary masih diminta untuk disedot dengan alat penyedot susu bayi. Tambah heranlah Rosemary dengan hal ini. Didorong oleh suara bayi yang masih menggema di telinganya. Kemudian dengan melalui pintu rahasia yang ada di dalam tempat penyimpanan baju, Rosemary yang membawa pisau untuk berjaga-jaga untuk masuk ke ruangan. Di dalamnya, ternyata banyak wanita tua, Minnie, Roman, dan Gay, serta si bayi yang sudah ada di dalam keranjang bayi. Rosemary segera melihatnya dan alangkah terkejutnya ketika ia menyaksikan bahwa si bayi bermata cacat. Tak berhenti keterkejutannya saat memberitahu bahwa si bayi adalah anak dari Rosemary dengan setan, bukan dari Gay. Ia pun tidak habis pikir bagaimana semua hal ini bisa terjadi. Akhirnya setelah ditenangkan, Gay meminta Rosemary untuk menjadi ibu si bayi, atau yang dinyatakan bernama Adrian. Meskipun jika ia tidak mau, ia tidak harus bergabung dengan kumpulan wanita tua. Kesimpulan dari film Rosemary adalah film horor psikologis yang lebih banyak berkutat pada psikologi Rosemary. Thriller dari ketegangan dibangun perlahan dari awal hingga akhir film. Cukup, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan untuk pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.